Oke, jadi mungkin aku sedikit, perkenalan ke teman-teman yang mungkin asing dengan Never Okay Project sendiri, karena kayaknya langsung, "Wah, apa nih tiba-tiba pelecehan seksual di tempat kerja." Oke, jadi, Never Okay Project ini adalah inisiatif, berbasis misi pertama di Indonesia yang, berusaha hadir untuk mendukung institusi dan komunitas, untuk menciptakan ruang kerja yang aman dari pelecehan seksual. Mhm. Salah satu cara kami hadir, di publik adalah kami menerima cerita dari penyintas yang kemudian mereka bisa membagikan kisahnya secara anonimus. Cerita-cerita inilah yang menjadi center of our campaign. Nah, sejauh ini ada 105 cerita yang masuk di Never Okay Project, tetapi di luar daripada itu, kami beberapa kali melakukan survei gitu. Jadi untuk mengetahui pengalaman, teman-teman pekerja di Indonesia sejauh mana, kasus pelecehan seksual terjadi gitu. Jadi, kami melakukan 2 riset, publik, 2 survei publik. Yang pertama di tahun 2018, dengan responden 1.240. Lalu Mhm. kemudian di tahun 2020 itu fokus untuk, dalam situasi, kerja work from home, di saat pandemi seperti ini. Lalu kami juga pernah satu kali melakukan riset, khusus, pekerja dari, perusahaan-perusahaan member satu koalisi bisnis, Mhm. lalu, satu kali juga riset berdasarkan case-case yang ditampung di layanan penerima kasus, dan juga melakukan media monitoring, gitu. Mhm. 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 Oke, berarti tadi disebutin udah beberapa kali ngelakuin riset gitu ya, Kak? Dan Mhm. respondennya cukup banyak sampai 1.000-an orang kan tadi disebut. Itu semuanya penyintas atau gimana, Kak, respondennya? Oke, jadi sekarang kita, masuk ke sebenarnya siapa sih korban pelecehan seksual di tempat kerja. Jadi memang, berdasarkan, yang sama ini Navroke perhatikan, survei dan sebagainya, kita bisa melihat masih ada kerentanan lebih untuk perempuan gitu. Jadi, seperti yang kita ketahui memang kan pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual ini lebih rentan di perempuan karena ada ketimbangan relasi gender gitu, di mana masih sangat disayangkan memang kita sebagai perempuan seringkali dijadikan objek, seringkali dijadikan target dari hal-hal seperti ini. Kalau menilik satu survei kami di tahun 2018, 82,82% respondennya adalah perempuan, di mana 96% dari responden itu pernah mengalami pelecehan seksual di tempat kerja. Jadi hanya 4% dari, sejumlah 82% responden perempuan itu yang tidak pernah mengalami pelecehan seksual dalam bentuk apapun di Mhm. tempat kerja. Nah lalu ada pertanyaan selanjutnya adalah, apakah laki-laki juga bisa mengalami pelecehan Mhm. seksual di tempat kerja gitu? Mengingat, kita sekarang lagi ngebahas kasus yang, sedang ramai Ya. diperbincangkan. Nah, laki-laki juga bisa gitu. Jadi meskipun memang perempuan lebih rentan, bukan berarti laki-laki, apa ya, tidak pernah mengalami pelecehan seksual. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.